record. Oke, rekamannya udah saya jalankan. Nah, terakhir pertemuan kita itu adalah, tolong suaranya kalau kekecilan kasih tahu ya. Tolong ini. Terakhir kita membahas menggambar grafik ini, udah selesai. Saya lanjut. Ini ada sekumpulan soal-soal. Saya nggak bahas dulu, kecuali satu aja yang ini, menggambar grafik. Sekalian ngulangi tahap-tahapnya aja, gitu ya. Yang lain nanti di tutorial udah banyak yang model gini. Jadi besok aja lah di tutorial udah tercover. Oke, saya bahas yang ini untuk ngulangi cara menggambar grafik. Saya klik aja dari sini. Gambar grafik ini. Kembali tahapannya tentunya melihat dari definisinya. Biasanya melihat yang nggak bisa dihitung itu dibuang. Perpotongan dengan sumbu-sumbu, kesimetrian. Kalau gampang, kalau dua tahap itu susah ya dilewat aja dulu. Coba kita lihat ini saya faktorkan. Mau ngapain difaktorkan ya? Oh, mau ngelihat kapan Y-nya 0 mungkin. Oh, dari sini terlihat fungsi ganjil diperiksa sendiri ya. Dihitung F min X-nya. F min X-nya sama dengan minus Fx. Jadi fungsi ganjil artinya gambarnya pasti simetri terhadap titik 0. Perpotongannya, perpotongan dengan koordinat yaitu kapan Y-nya 0, Y-nya 0, kalau X-nya 0, atau X-nya ini ya, akar 20/3 gitu. Ya ini dari sinilah, ini dibuat 0. Didapat 2 titik. Kemudian saya akan periksa, ini hitungan detailnya nggak dikasihin ya. Langsung aja nurunkannya, dianggap udah tahu, udah disederhanakan. Kemudian tahapannya kita mencari titik-titik stasiun, sebenarnya mencari kemonotonan dan nanti maksimum minimum lokal. Tentunya mencari yang turunannya 0 dulu, yang titik ujung, dan yang turunannya nggak ada. Oke, ini titik stasionernya, turunannya selalu ada. Kita periksa tanda dari F aksen. Ditandai dulu titik-titik pembuat nolnya, yang turunannya 0, periksa tanda, dari sini kita dapat kemonotonannya dan titik maksimum minimum lokal. Nah, sampai tahap ini kita udah bisa menggambar kurang lebih, misalkan seperti ini ya. Kalau mau digambar, sepotong dulu. Sepotong dulu. Kita lihat melalui 00 ini. 2/3 akar 15. 60. Berapa ya? Ya, kira-kira aja ya. 2/3 akar 15 tuh, kira-kira akar 16 tuh 4. 4 kali 2, 8, dibagi 3, 2 lebih. 2/3 itu ya. Kurang lebih di sini. Ini titik potong lagi. Ya, ini 0. Di sini, ya dia sama ya. Ini titik potongnya. Ini saya sebut supaya pendek, ini saya sebut P gitu ya, ini minus P, ini titik P, ini minus P, sekitar 2/3 gitu ya. Kemudian yang istimewa ada min 2, 0, 2. Di situ turunannya 0. Min 2, 0, 2. Kali 3, 2, 1. Di berapa tadi? Di min 2. Min 2. Ini nanti ada keistimewaan. Di 0, tadi udah 0 udah dibuletin, dan di 2. Oke. Kita lihat. Dari kiri sampai min 2 naik. Di min 2 kita hitung nilai fungsinya. Min 2. Aduh, susah. Min 2 jadi berapa tuh? Min 2 jadi min 8.
3 kali 2 kuadrat 12 min 20 bagi 20. Males ngitung nih saya. Min 8 kali 12 dikurang 20 min 8 bagi 20. 64 bagi 20. 3, sekian ya. Kalau nggak salah ngitung. Oke. Yang penting ini ya ini hasil hitungan tadi. Ini kira-kira 64 per 20. 64 per 20. Itu di sini. Tentunya akan simetri karena fungsi ganjil di sini pasti minus min 64 per 20. Sini. Karena fungsi ganjil simetri terhadap titik 0. Oke. Dari mana mouse? Oh ini. Dari kiri sampai min 2 naik. Jadi kita tahu dari kiri yang nggak tahu gimana pokoknya naik. 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 Dari min 2 sampai 0 turun. Dari 0 sampai 2 juga turun. Ya. Oke, jadi min 2 sampai 2 turun. Ya, kita dan harus melalui titik ini. Oke, ini turun, 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 nggak tahu kecekungannya kita. Kemudian naik lagi. Di titik P tadi 0 ya. Salah saya gambarnya, sorry. Harus melalui titik ini ya. Naik, harus melalui titik itu. Karena punya turunan jangan lancip ya, nggak gambar di sininya. Di sininya harus membulat gitu ya. Kan punya turunan. Ini turun gitu ya. Turunnya nggak tahu ini. Sorry ya. Turunnya mungkin nggak tahu kita cekungnya pokoknya gitu aja turunnya terus. Nggak boleh konstan ini turunnya. Turun sampai sini harus melalui titik P. Di sini naik lagi dari 2. Naik lagi. Nah, kira-kira gitu yang udah diketahui sekarang. Ini maksimum lokal ini. Ini minimum lokal gitu ya. Nah, ini maksimum lokal, ini minimum lokal. Oke, kita lanjut sekarang ke kecekungannya. Asimptotnya kalau ini pasti nggak ada asimptot lah polinomnya. Tapi kalau mau diuji boleh. Kita kecekungan dulu. Turunan 2. Turunan 2-nya kapan 0? Kita periksa. Kemudian periksa tandanya. Nanti grafiknya sampai min akar 2. Cekung bawah, kemudian cekung atas, cekung bawah, cekung atas gitu ya. Saya teruskan dulu aja ke sini. Oh ya, ditulis ini cekung bawah, cekung atas, titik balik, tempat terjadinya perubahan kecekungan di titik ini, titik balik, titik balik, titik balik. Nah, saya gambar yang bagusnya aja. Itu tadi dari turunan pertama, turun naiknya udah tahu. Tinggal diubah kecekungannya. Coba kita intip dulu. Sampai min akar 2, cekung bawah. Sampai 0, cekung atas. Sampai min akar 2. Akar 2 itu min 1,4 sekian. Itu cekung bawah. Ini harus cekung bawah sampai sini. Ya, kira-kira sampai sinilah 1,4 tuh. Sampai situ harus cekung bawah ini. Turun naiknya jangan diubah lagi. Kemudian dari sini sampai 0 harus cekung atas. Betul ya tadi? Sampai 0, cekung atas, kemudian cekung bawah lagi. Oke, jadi diubah gitu. Nah ini, cekung bawah. Oh ya, 1,4-nya saya gambar di sini. Kemudian cekung bawah. Ya, dari min akar 2, ini min akar 2 agak terlalu kiri ya, harusnya min akar 2 di sini, 1,4 gitu. Cekung bawah, cekung atas, kemudian sampai akar 2,
cekung bawah, dari sini cekung atas semua. Turun naiknya grafik nggak boleh berubah dari sini. Turun naik grafik yang diubah lagi. Hanya kecekungannya aja yang diubah. Begitu. Oke. Ada pertanyaan sehubungan gambar grafik? Yang penting tahapan-tahapan ini ya, turunan pertama, turunan kedua, maksimum minimum lokal, kemonotonan, turunan dua tuh, kecekungan, titik balik. Kalau ada asimtot yang dicari, baru digambar. Oke. Saya tutup ini. Nah, saya pindah ke pasal yang baru, ya, yang judulnya teorema nilai rata-rata turunan. Coba kita lihat dulu ini. Kita baca dulu soal ini. Renata berangkat pukul 6 dari Bandung menuju Jakarta. Dan nyampainya jam 8. Jarak tempuhnya 120 km. Menurut Renata, speedometer kendaraannya selalu menunjukkan angka di bawah 60. Kecepatannya selalu di bawah 60, nggak pernah mencapai 60. Tunjukkan speedometer tersebut tidak akurat. Ya, kita bayangkan kalau kecepatannya di bawah 60 terus, kalau 60 aja ini 2 jam pas 120. Kalau di bawah 60 ya nggak akan mencapai segini gitu ya. Nah, tapi bagaimana justifikasi rumusnya secara matematik gitu. Bahwa ini nggak mungkin. Oke. Untuk itu kita akan membahas konsep yang namanya ini, baru nanti ini dijawab kemudian ya. Oke. Nah, cara menilai rata-rata adalah sebagai berikut. Bentar, absen dulu. Dava, ada nggak Dava? Si Dava ngilang. Dava, Pak. Ada? Ada, Pak. Farhan. Farhan. Ada, Pak. Absen dulu 5 orang secara random. Falah, ada? Fatah Falah. Ada, Pak. Erika. Ada, Pak. Anak Agung. Hadir, Pak. Oke. Lanjut lagi ya. Coba perhatikan fungsi kontinu F pada interval tutup AB ya, harus interval tutup. Kalau enggak dijamin teoremanya. Ini seperti ini. Fungsi kontinu pada interval tutup AB. Ini kenapa putus-putus? Karena yang di luar AB kita nggak lihat. Nah, kemudian kita tarik garis tali busur yang menghubungkan ujung-ujungnya. Ini titik A, FA, titik P itu. Titik Q itu B, FB. Nah, kita tarik garis lurus. Kemiringan tali busur ini, atau garis yang menghubungkan ujung-ujung ini adalah dengan mudah beda Y dibagi beda X. Kalau garis lurus, bentar ini saya kecilin dulu. Yang WA-nya. Nanti di rekaman terlalu keras. Oke, saya hubungkan ujung-ujungnya, maka kemiringan garis lurus kita tahu bahwa tinggal beda Y dikurangi beda X. Di sini tinggi Y-nya adalah nilai fungsi di B, yang di sini nilai fungsi di A, FB min FA, dibagi beda ininya, B kurangi A. Nah, teorema nilai antara itu mengatakan, coba kita geser garis ini. Garis ini saya geser ke atas sampai menyinggung kurva, menyinggung grafik semula. Ya, di titik R di sini. Oke. Titik R ini X-nya kita namakan C. Nah, kita peroleh bahwa kemiringan garis singgung di titik R itu C, FC, koordinatnya C, FC,
kemiringan garis singgung di titik R ya sama dengan kemiringan yang menghubungkan ujung-ujung tadi ya, karena sejajar. Oke. Nah, teorema nilai rata-rata turunan, bukan teorema nilai antara ya, beda lagi. Teorema nilai antara. Ini salah nih. Aduh, salah. Bukan teorema nilai antara. Antara mah di kekontinuan udah kita bahas. Makanya saya barusan sedikit bengong. Nilai rata-rata ya. Turunan. Soalnya nanti ada teorema nilai rata-rata integral juga ada. Ini yang benar nih. Bukan teorema nilai antara, teorema nilai rata-rata turunan. Nah, coba kita lihat dulu ke animasinya. Aduh, biasa lama nih keluarnya. Kemana dia? Ya udah, kita tunggu dulu. Paguyuban. Sebentar. Bentar ya. Saya cari dulu ininya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Jadi intinya teorema nilai rata-rata turunan itu mengatakan kalau fungsinya kontinu sepanjang AB dan punya turunan untuk semua titik di dalam AB. Oh, udah keluar. Saya gini. Jadi kayak tadi ini ada fungsi kontinu sepanjang AB yang hitam. Kemudian saya hubungkan titik ujungnya A, FA dengan B, FB. Garis yang merah. Teorema nilai rata-rata turunan itu mengatakan pasti ada titik C. Ada titik C, ini lagi dicari titik C-nya. Sampai sejajar dia. Nah, ini yang biru dengan ini. Sejajar. Nah, teorema nilai rata-rata turunan itu mengatakan pasti ada titik C di mana F aksen C itu kan kemiringan garis singgung ini, sama dengan kemiringan yang merah. Ada titik C sehingga kemiringan di titik ini, C, FC, kemiringannya itu sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan ujung-ujung. Gitu ya. Nah, titiknya, kalau yang ini enggak ya, yang ini kemiringannya beda dengan yang merah. Jadi titik C-nya yang ini. Nah, gitu. Jadi bisa main yoyo dulu gitu, sah. Oke ya. Oke, ini saya tulis di bawah. Syaratnya kontinu sepanjang interval tutup. Turunannya ada sepanjang interval bukanya. Maka ada titik C sehingga ini. Turunan di C sama dengan yang ini adalah kemiringan garis yang tali busur tadi yang menghubungkan ujung-ujung. Sedangkan ini turunan di titik C. Oke, konsepnya nggak susah, itu aja. Nah, titik C-nya bisa lebih dari satu ya. Coba kalau grafiknya seperti yang biru ini, saya tarik ujung-ujung ini, yang warna agak ungu, yang kemiringan garis singgungnya sejajar dengan garis yang menghubungkan ujung-ujung adalah bisa di sini C1 sejajar kan, di C2 dan di C3. Jadi C-nya ada 3. Nah, kalau syarat kontinunya dilanggar, syarat kontinunya dilanggar, titik C-nya belum tentu ada. Seperti contoh yang ini. Kalau saya hubungkan ujung-ujung, di grafik yang biru, nggak ada titik yang garis singgungnya sejajar dengan yang warna ungu ini ya.
Jadi kalau dilanggar syarat kontinunya dan punya turunannya, ya belum tentu ada gitu ya. Bukan, jangan disimpulkan nggak ada gitu ya, belum tentu ada. Paguyuban. Ini keras pisan benar. Kenapa udah dikecilin teh masih keras? Oh, yang ini. Nah, ini juga gagal karena dia nggak punya turunan di sini. Ini yang tajam-tajam kan nggak punya turunan. Jadi kalau dilanggar syaratnya, kesimpulannya bisa benar, bisa salah. Tapi kalau syaratnya dipenuhi, seperti yang ini, kesimpulannya pasti berlaku. Nah, ini bahan terakhir untuk kita UTS. Coba saya bahas satu persatu ya. Ini. Saya pakai ini. Oke. Nah, pertanyaannya apa ya? Tentukan titik C yang memenuhi teorema nilai rata-rata. Oh ya, teorema nilai rata-rata. Nah, di sini kita punya A-nya 1, B-nya 4 ya, intervalnya. Tadi teorema nilai rata-rata apa? Coba kita tulis ulang. Mencari C, ya, dicari C, sehingga C sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan ujung-ujung. FB min FA, beda Y-nya dibagi beda X ya. Oke, kalau gitu saya perlu ngitung turunannya dulu di titik sembarang. F aksen X sama dengan 2 akar X menjadi akar X itu 1/2, jadi 1 per akar X ya. Oh ya, lupa. Harus dicek dulu. Jelas fx kontinu ya. Kenapa ngecilin? Suka layar teh suka aneh. Tentang posisi saya kagok. Kontinu. Ya, fungsi akar kan x pangkat 1/n itu kontinu ya. X pangkat setengah di sini. Udah ada sifatnya. Kemudian f aksen X kenapa ke situ? Sama dengan kalau kalian hitung menjadi ini, 2-nya setengahnya habis karena ada angka 2 di depan di sini. Sebenarnya turunannya 1/2 akar X, tapi kali 2 lagi jadi tinggal 1/4 akar X. Nah, jelas f aksen X selalu kenapa ya suka touch script-nya selalu ada sepanjang ini kan kita intervalnya hanya 1 sampai 4. Kalau melewati 0 nggak bisa. Kalau ininya melewati titik 0 nggak bisa. Ini tapi diberikannya 1 sampai 4. Jadi dicari C sehingga F aksen C sama dengan F4 min F1 FB min FA dibagi 4 min 1. F aksen C saya masukkan ke rumus turunannya menjadi 1 per akar C sama dengan F4 berarti 2 akar 4 dikurangi F1 2 akar 1, masukkan ke fungsinya itu. Saya dapat 1 per akar C sama dengan berapa tuh? Akar 4, 2 kali 2, 4 dikurangi 2, tinggal 2/3. Nah, dari sini
karena udah positif semua, saya balik sama aja ya. Atau mau dikali silang juga boleh persamaan mah. 2 akar C sama dengan 3. Akar C sama dengan 3/2. C-nya sama dengan 3/2. Kuadratkan kedua ruas. Bilangan ini benar nggak di antara 1 dan 4? 3/2 kuadrat per 2 kuadrat itu 9/4. 9/4. Ngapain pula ditulis di sini? Sama dengan 2/1/4. Nah, dia bilangan C-nya di antara ini. Ya, di antara A dan B. Oke, cuma begitu saja. Coba yang B kita kerjakan. Yang B ya, ini saya hapus lagi. Supaya untuk nulis yang jawaban yang B. Kontrol setnya kebanyakan. Gimana nih? Redo. Klik dulu biar keluar lagi soalnya. Nah, oke, sekarang yang B. Kembali kayak tadi aja. Fx sama dengan X pangkat, suka ngaco, X pangkat 2/3. Tuh, saya nulis gak keluar. Maka F aksen X, apa? F aksen X-nya sama dengan 2/3 X pangkat min 1/3 sama dengan 2/3 itu ke bawah kan 3 akar X gitu ya. Nah, begitu. Sebentar, coba saya pakai pen yang satu lagi sama aja nggak? Nah, ini A-nya, ini B-nya. Jadi dicari C di mencong. Dicari C supaya F aksen C sama dengan F 27 dikurangi F min 8 dibagi 27 min 8. F aksen C-nya berarti 2/3 akar C itu ya. Kalau F aksen X ininya X, kalau F aksen C ya ganti C ini. Sama dengan F27 berapa ya? 27 pangkat 2/3 itu berarti kalau 27 pangkat 1/3 itu 3 ya. Pangkat 2 jadi 9. Kemudian 8 pangkat 2/3 itu kan berarti apa? Min 8 pangkat 1/3 dikuadratkan. Min 8 pangkat 1/3 adalah 2 pangkat 2. 4 ya. 27 dikurangi ya, jadi tambah 8, 35. 3 akar C, saya kali silang, saya susun-susun. Dapatnya berapa? 35 dikali 9 dikurangi 4, 5 ya. Dikali 2/3 itu. Ini di yang 3 akar C ke belakang, sini. 35-nya ke depan. Bukan 35/5 ya, salah. 35/5 karena 35-nya ke depan. Ya, hitunganlah. Mungkin nggak teliti dikali 2/3 sama dengan berapa tuh? 70/8. Jadi C-nya sama dengan 70/8 pangkat 3. Kiri kanan dipangkatkan 3 ini.
Mouse-nya 70/15 bukan, Pak? Hah? 70/15. Oh, per 15. Itu ya. Sebentar. Mouse-nya keluar lagi. Tadi ngilang. Oke. 70/15 kira-kira berapa ya? 4,67. 4,67, Pak. 4,67 pangkat 3 itu kalau dihitung berapa? Saya ada salah ngitung nggak ya? 101,629. 0,63, Pak. 101,63. Berapa? 1? 101,63. 0,63. Nah, kita lihat sekarang. Loh, kok ininya keluar dari interval ini ya? Ininya 101 keluar dari ini. Padahal tadi teorema nilai antaranya mengatakan terdapat C di antara AB. Di antara AB. Ini C-nya keluar nih. Yang jawaban kita. Kenapa? Jadi dia nggak memenuhi teorema nilai rata-rata turunan. Karena apa? Karena salah ngitung. Bukan. Benar ngitungnya. Karena apa? Kita periksa syaratnya. Ini kontinu nggak? Kontinu sekali ini. Di tiap titik X nilai limitnya kalau diperiksa nilai limit sama nilai fungsinya sama ini. Kontinu sekali. Turunannya ini. Di 0 nggak ada. Lihat turunannya. Kan 0 termasuk di sini. Ini di 0 turunannya nggak ada. Jadi fungsinya sih kontinu sepanjang min 8 sampai 27. Tapi turunannya tidak ada di titik 0 yang termasuk di dalam sini. Soalnya teorema nilai rata-rata turunan menghendaki turunannya harus ada sepanjang interval bukanya. Nah ini, jadi saya kasih ini 101,63 bukan anggota interval min 8. Mau tutup boleh, mau buka lagi boleh lah, ini sih enggak terlalu. Kalau mau persis gitu. C-nya di antara AB. Nah, jadi ini kenapa ya? Jadi apa? Teorema nilai rata-rata turunan tidak dipenuhi. Hal ini disebabkan F aksen di 0 tidak ada ya. Jadi dilanggar syaratnya. Kalau syaratnya dilanggar, kesimpulannya bisa salah. Belum tentu dipenuhi kesimpulannya. Bisa juga kesimpulannya berlaku tapi enggak dijamin. Contohnya ini enggak dijamin. Oke, begitu. Saya balik lagi ke soalnya. Ke si Renata ini. Oke, kita lihat ini mah udah ada di sini. Gampang, teorema rata-rata hanya seperti itu. Cuma yang ini fungsinya apa gitu ya. Kita lihat bahwa teorema nilai rata-rata itu menghubungkan nilai turunan dengan nilai fungsi di ujung-ujung. Jadi ada fungsi dan turunannya. Kalau di soal yang ini, mana fungsinya, mana turunannya? Nah, pasti fungsinya jarak kan? Ini jarak. Dan kecepatan. Jadi saya munculkan jarak dan kecepatan. S itu menyatakan jarak dari kota Bandung, karena berangkat dari Bandung menuju Jakarta. Bandung dianggap titik 0, Jakarta titik 120 km.
Anggap aja lurus terus gitu ya. Oke. Kemudian asumsinya mobilnya continue dan dapat diturunkan itunya apa? Persamaan geraknya. Nah, saya anggap pukul 6 itu sebagai T sama enggak, biarin aja pukul 6 ya T-nya 6 itu. Enggak usah dianggap T0 ini. Pukul 6 ya 6. Pukul 8 dia ada di Jakarta. Nah, kita lihat sekarang hubungannya dengan kecepatan. Menurut teorema nilai rata-rata turunan, karena kontinu dan dapat diturunkan, terdapat titik C di antara, kok titik-titik sih, di antara 6,8 gitu ya, ini. 0,8. Sehingga turunannya sama dengan nilai di ujung-ujung dibagi intervalnya, waktunya. Ini adalah kecepatan sesaat saat C. Ini kecepatan saat C. Ini kita hitung S8 min S6 tadi udah tahu dibagi waktunya 60. Nah, terdapat C ini waktu ya. Terdapat C sehingga S aksen C sekian. Jadi terdapat C sehingga kecepatan saat C haruslah 60. Jadi kalau di bawah 60 terus, nggak mungkin. Ya, harus pernah 60. Gitu. Ya mungkin aja 60 terus gitu ya. Begitu T-nya 0, langsung mobilnya punya kecepatan 60. Sampai di sana, di Jakarta, pas mau berhenti, kecepatannya 60 juga gitu. Kalau 60 terus ya pas-pasan gitu ya. Kalau kecepatan awalnya 0 tapi naik itu pasti nanti ya minimal melewati pernah 60. Ya wajarnya nanti pernah melebihi 60. Oke, itu teorema rata-rata. Nanti di tutorial juga ada beberapa soal. Jadi saya nggak tambahkan lagi. Nah, bahan UTS sampai situ. Sebentar, saya lihat dulu silabus yang meyakinkan. Nanti salah lagi cilaka. Silabus saya buka dulu ya. Silabusnya mana? Cari dulu. Ini silabusnya. UTS. Mana? Mana UTS? Saya teh. Mana UTS? Gunaan turunan. Di Ini bawahnya nih. lagi. Ya. Kemarin ini rasanya udah saya ganti ini menjadi bold. Jadi barusan dicari-cari, kalau nggak ada mungkin nggak ke-save. Ini sampai sini ya. Sampai 36. Pemodelan matematik itu yang soal-soal cerita udah saya bahas ya. Kalau nggak saya letakkan sebelum grafik gitu. Yang ada silinder di dalam kerucut supaya volume silindernya maksimum bagaimana, itu maksudnya pemodelan matematik. Dari soal cerita dirumuskan persamaan matematiknya, dicari titik maksimum atau minimumnya. Oke. Tapi kuliah akan saya lanjutkan ya. Kuliah teorinya saya terus aja supaya nanti nggak ketinggalan. Oke, berikutnya kita masuk ke anti turunan. Ini gampang juga, ini gampang. Sesuai namanya, konsep anti turunan itu merupakan kebalikan dari turunan. Kenapa dibolak-balik kok? Ada turunan, kok dibalikin lagi anti turunan? Karena persoalan fisiknya, persoalan realnya, ada yang membutuhkan konsep turunan, ada yang membutuhkan konsep sebaliknya. Coba kita lihat dulu. Ya. Oh ya, nanti contohnya di bawahnya. Diberikan fungsi f, f kecil, akan dicari fungsi f besar, sehingga kalau f besar diturunkan, balik lagi menjadi f kecil.
Ya. Nah, ini ilustrasinya. Sebuah mobil berangkat dari kota Bandung menuju Rengas Dengklok dengan laju sekian, kecepatannya berubah-ubah lah pokoknya ya, terhadap waktu. Berapa jarak tempuhnya setelah bergerak 500 detik? Nah, ini bisa kita gambarkan kecepatannya. Ini kecepatannya. Tadinya 0 naik, itu kalau mengikuti grafik itu antara 0 sampai 10 detik grafiknya fungsi linear ini. Kemudian konstan itu di jalan tol mungkinnya dan sepi. Kemudian kecepatannya menurun sampai di Rengas Dengklok berhenti. Oke. Nah, kecepatan itu turunan dari posisi atau jarak tempuh. Jadi nanti kita kalau mau mencari jarak yang tempuhnya setelah 500 detik, nah nanti itu melibatkan konsep anti turunan yang tak lain merupakan luas ini ya, luas di bawah daerah ini. Tapi intinya ini ya saya dari kecepatan mencari jarak tempuh. Konsep anti turunan gitu ya. Membalik. Ini yang lain. Tentukan semua kurva yang kemiringan garis singgungnya di setiap titik selalu 2 kali absisnya. Apa itu? Kemiringan garis singgung berarti y-aksen. Y-aksennya, y-aksen X di setiap titik selalu 2 kali absisnya. Berarti 2 kali absis itu bagian X ya. Jadi y-aksen sama dengan 2X. Gitu. Ini. Samaannya. Oke, ini apa sih garis-garis kecil ini? Garis-garis kecil ini tuh gini. Kalau saya ambil misalkan X-nya 0 ya. X-nya 0. Coba ambil X-nya 0 tuh ini ya, sumbu Y. Berarti di sumbu Y kemiringan garis singgungnya selalu 0 ya. Ya aksennya 2 kali X, X-nya 0. Kemiringan garis singgungnya 0. Nah, saya gambar di sini gini. Kalau kemiringannya 0 kan berarti horizontal. Semua yang di sumbu Y kemiringannya 0. Gitu. Mendatar. Oke, termasuk. Ya udah, gitu ya. Dulu. Oke. Sebenarnya nanti termasuk yang di sini ya, nggak saya gambar. Pokoknya di sumbu Y, kemiringannya 0 semua. Kalau saya ambil X-nya 1. X-nya 1. Ini di sini. Kemiringannya selalu 2. Berarti saya gambar kalau X-nya 1, ini X-nya 1, kemiringannya tuh 2. Ya, lebih tegak, lebih curam dari Y sama dengan X. Kemiringannya 2. Di sini juga 1 X ya. Kemiringannya 2. Kemiringannya 2 ini. Ini sepanjang garis X sama dengan 1, kemiringannya 2. Gitu ya. Yang bawah juga ada yang nggak saya gambar. Kemiringannya 2. Kalau X-nya 2, kemiringannya 4. Berarti lebih curam dari yang di 1. Ini lebih curam. Kemiringannya 4. Gitu. Inilah garis-garis yang saya gambar. Gitu ya, cuma gambarnya saya pakai software. Kemiringannya 4. X-nya -1, kemiringannya -2. Ini X-nya -1 tuh di sini ya, sepanjang ini. Kemiringannya -2. Gitu. Ini kemiringan -2, semua sepanjang itu kemiringannya -2. Saya gambar. Gitu ya. Oke. Dan seterusnya X-nya setengah, kemiringannya 1. Ini X-nya setengah, kemiringannya 1. Jadi ini sejajar Y sama dengan X. Dan seterusnya dia dapatlah garis-garis ini. Jadi ini adalah potongan garis singgung lah soalnya. Potongan garis singgungnya. Oke, ini saya hapus lagi supaya enggak terlalu banyak mess gitu.
Nah, dari sini gunanya apa? Digambar garis singgungnya. Kita bisa ngira-ngira grafiknya. Mungkin nggak grafik Y-nya seperti yang ini? Nggak mungkin, karena di sini kemiringannya, kalau grafiknya seperti ini, kemiringannya seperti itu kan? Di sini kemiringannya seperti itu. Padahal yang benar kemiringannya yang garis-garis yang udah saya gambar banyak ini. Nggak mungkin seperti itu. Mungkin nggak seperti ini? Yang kiri mungkin, rada mungkin ya. Tapi ke kanannya nggak mungkin di sini. Di sini kemiringannya harus seperti itu tuh. Di sini kemiringannya harus seperti itu. Padahal kalau grafiknya seperti ini, kemiringannya gitu. Beda. Jadi nggak mungkin. Kalau seperti itu, nah ini mungkin kan? Sangat mungkin. Seperti itu. Seperti itu sangat mungkin, sangat mungkin, sangat mungkin. Oke. Tapi nanti ini kita akan hitung pakai anti turunan. Kalau anti turunannya berarti X kuadrat ditambah konstanta. Gitu ya. Anti turunannya nanti jadi banyak. Oke, intinya kita memerlukan konsep anti turunan. Ada lagi ini. Sebuah gelas berisi air mendidih diletakkan dalam ruangan yang temperaturnya sekian. Nanti akan dibahas di belakang soalnya. Nah, hukum Newton mengatakan laju perubahan temperatur air, jadi yang diamati temperatur air yang ada di gelas. Itu laju perubahan temperatur air. Kalau temperatur airnya saya sebut Y, berarti dy dt ya. Perubahan temperatur air terhadap waktu memenuhi hubungan ini. Ya. Nanti akan dilihat di belakang lebih umum. Hukum Newtonnya. Intinya adalah laju perubahan temperatur air. Hukum Newton itu mengatakan dy dt sama dengan konstanta kali perbedaan temperatur air dengan ruangannya. Nih, temperatur air Y, temperatur ruangan 20. Di masalah seperti ini tuh dianggap temperatur ruangannya konstan karena sangat besar. Meskipun dia menyerap temperatur air yang tadinya mendidih, temperatur ruangannya tetap aja 20, nggak berubah. Temperatur airnya turun gitu ya. Oke. Nah, tentukan temperaturnya setelah 40 detik. Saya gambar, perlihatkan dulu aja hitungannya nanti ya. Kayak tadi lagi ini digambar. Potongan garis singgungnya di setiap titik X, Y. Ini kita lihat kalau Y-nya konstan, turunannya konstan. Jadi kalau Y-nya misalkan 20, dy dt-nya 0. Berarti kalau Y-nya 20 ini mendatar semua yang ini. Karena dy dt-nya 0. Kalau Y-nya 30, berarti 30 kurang 20, tinggal 10 kali 0,1. Kemiringannya, sorry, saya salah ini. Kalau penurunan, ini harusnya ada minusnya nih. Gitu ya. Jadi ini kemiringannya minus nih. Di 30, kemiringannya min 1. Di 40, kemiringannya berapa? Min 2. Itu, dan seterusnya. Nah, dari situ bisa diperkirakan. Saat T-nya 0, tadi air mendidih 100 derajat. Kalau dibiarkan, sekarang di udara terbuka, di dalam gelas, temperatur akan turun. Nanti kita akan ngitung ininya ya. Saat ini sih belum tahu cara ngitungnya. Diberikan aja, dia akan turun. Kalau udah tahu fungsi Y-nya, kita bisa menebak saat T berapapun. Kembali di sini untuk nyari Y-nya kan mencari anti turunan. Karena diketahui turunannya cari Y-nya. Oke, itu beberapa ilustrasi kenapa perlu anti turunan. Siapa yang bunyi-bunyi ini? Itu si Henat. Maaf Oke. Pak, kepencet. Nah, ya. Oke, kita sekarang masuk ke
pengertian antiturunannya sendiri. Antiturunan dari sebuah fungsi f kecil dinotasikan ini atau lebih sering ini adalah fungsi f besar sehingga kalau f besar diturunkan menjadi f kecil. Nah, ini dinamakan antiturunan atau antiderivatif atau integral tak tentu. Integral tak tentu. Kepencet lagi kamu masih enak mic-nya. Oke. Ini namanya integral tak tentu karena nanti di belakang ada integral tentu. Integral tentu itu yang pakai batas. Nanti di semester 2 ada integral tak wajar gitu ya. Namanya macam-macam. Oke, ini dulu. Nah, coba kita lihat fungsi f(x) sama dengan x kuadrat itu antiturunan dari ini. Kenapa? Karena kalau diturunkan menjadi ini, 2x. Gx ini juga kalau diturunkan jadi ini. Jadi Gx juga antiturunan dari f kecil. Hx juga antiturunan dari f kecil. Jadi ada banyak. Nah, maka dimunculkan konsep antiturunan umum. Antiturunan umum itu memuat satu konstanta. Gitu ya. Ini namanya antiturunan umum. Untuk selanjutnya kalau disebut antiturunan, harus yang antiturunan umum. Harus ada tambahan konstantanya. Kalau lupa, dipotong nilainya. 70%. Lupa C ini. Biar apal. Tapi jangan dibalik ya. Kalau kalian mengerjakan menghitung antiturunan, lupa C-nya dipotong 70%. Bukan berarti bobot C-nya 70%. Nanti hanya menjawab C aja, masa nilainya 70. Kalau menjawab C aja ya jawab nilainya 0. Kalau lupa C-nya dikurangi 70%. Semester 2 kita kemungkinan onsite. Nah, soalnya akan essay. Suka lupa C-nya, makanya saya kasih warna merah. Supaya ingat-ingat. Ya. Oke. Nah, antiturunan itu bersifat tunggal. Artinya apa? Kalau F dan G besar masing-masing antiturunan dari F kecil, maka terdapat konstanta sehingga ini hubungannya. Jadi tunggalnya dalam arti berbeda sebesar konstanta aja. Seperti contoh di atas ini. Fungsi F kecilnya 2x, antiturunannya itu kan bedanya hanya konstanta. Ini satu. Yang ini hanya beda dengan konstanta aja. Gitu ya. Tapi yang memuat X-nya itu akan sama. Jadi jangan diartikan tunggalnya persis benar-benar sama. Tapi bukan. Kalau di antiturunan dia tunggal dalam arti hanya berbeda sebesar konstanta saja. Oke. Nah, rumus-rumusnya kita udah dapat dari rumus menurunkan. Ya, dari menurunkan X pangkat N, maka dibalik kita punya rumus ini. Gitu. Jika R bilangan rasional, kita udah buktikan bahwa untuk bilangan rasional berlaku turunannya. Yang lalu saya udah punya rumus turunan. Coba. Turunan dari X pangkat R adalah RXR plus M-1. Jadi turunan dari, sekarang dibalik. Antiturunan dari pangkat X pangkat R, ya naik pangkatnya. Gitu ya, tambah C, jangan lupa. Kalau ini nanti ajalah di teorema substitusi. Antiturunan kosin, integral cos, min sin, saya sebut integral aja antiturunan. Nah, panjang nyebutnya. Integral ini konstantanya bisa keluar, jumlah, kurang. Gitu ya. Oke, ini soal-soal ringan.
Tentukan antiturunan dari soal-soal berikut. Yang dibahas mau yang mana? Pilih 2 dari sini. Halo? Yang F, Pak. Yang F sama yang 2. Atau yang F aja. Oke, kita lihat yang F dulu. Nah, kalau ada mutlak, kita berusaha buka mutlaknya karena rumus menurunkan mutlak juga kita nggak bisa langsung kan. Kalau menurunkan fungsi aja ada mutlaknya kan kita buka dulu. Ada fungsi bilangan bulat terbesar kita buka dulu gitu ya. Ditulis sebagai beberapa aturan fungsi. Jadi ini saya bagi juga. Mutlak X berubah, kalau dibuka berubahnya di 0. Jadi ini. Kalau X kecil 0, dia jadi min X. Besar 0 jadi X. Udah integralkan aja satu persatu. Ini antiturunannya adalah min setengah X kuadrat ya. Jangan lupa tambah C. Yang ini setengah X kuadrat asal usulnya. Tambah C. Oke. Ini bisa saya satukan. Kenapa? Kok bisa itu ya? Ke yang bawah ini karena saya bisa tulis gini. Min X kali setengah X. Ini X kali setengah X. X kecil sama dengan 0. X besar 0. Nah, coba kita lihat yang ini. Dan yang ini. Itu kan definisi harga mutlak. Ininya udah sama setengah X. Yang ininya bisa saya satukan menjadi mutlak X. Gitu. Ya. Ini tadi sama dengan min X sama X disatukan menjadi mutlak X. Ininya udah setengah X dua-duanya. Gitu. Berlaku untuk semua. Soalnya kalau ini dibuka, kembali ke atas. Oke, jadilah ini. Jangan lupa tambah C-nya. Suka lupa saya juga. Oke. Yang lain, ini ya saya jelaskan lah. Substitusi, teorema substitusi, atau yang D boleh, yang E boleh sama aja. Coba yang ini aja. Nah, sebenarnya itu merumuskan yang teoremanya ini. Rumusnya. Ini nih ya. Sebenarnya substitusi. Ini nggak saya jelaskan tadi karena lebih jelas lewat soal. Nah, kalau kita lihat bahwa kalau yang di bawah tanda akar ini fungsi kuadrat, ini nggak ada kuadratnya. Berarti yang T ini turunan dari yang dalam. Untuk itu kita pakai substitusi. Ini. Oh, ini cara langsung. Cara nggak langsung dulu saya jelaskan. Ini kita substitusi. Apa aja variabel baru? U sama dengan 2T kuadrat min 1 gitu ya. Kenapa digitukan? Kemudian kita cari DU DT. Tapi kalau di integral tulis DT-nya di belakang. DU DT sama dengan 4T DT gitu ya. Diturunkan terhadap T. Jadi kalau di sebentar. Kalau di turunan nulisnya seperti ini. Kalau di integral kita bawa DT-nya ke belakang. Buat apa? Supaya lebih simpel. Nah, setelah itu kita lihat ada nggak faktor ini untuk menggantikan sisanya. Nah, ada ini ada TDT. TDT berarti DU dibagi 4. Sehingga ini saya bisa ubah menjadi sama dengan integral 3 TDT-nya menjadi DU per 4. 4-nya saya taruh di sini, DU-nya nanti di belakang. Ininya menjadi U gitu. Nah, ini kan integral 3 per 4 U pangkat sepertiga DU. Udah ada rumusnya tadi. U pangkat R
dr tadi. U pangkat R du. Ini menjadi 3/4. Ini pangkatnya naik 1 dikali 1 per ini 1/3. Jangan lupa tambah C. Terakhir kita kembalikan karena tadinya dalam T, ya kembalikan ke T lagi. Kali 2T kuadrat min 1, U-nya pangkat 1/3. Gitu ya. Paham ya? Ini di SMA juga udah pernah. Nah, kalau udah mahir, gunakan cara yang saya tulis ini di sini. Gini. Ya. Ini sebenarnya ya yang saya tulis, langkah ini cuma U-nya di dalam kepala kita. Gitu ya. Coba kita lihat ini, saya tulis seperti ini. Ini tetap. Tapi yang TDT-nya, tadi kan, U sama dengan 2T kuadrat min 1, DU sama dengan 4T DT, atau TDT-nya sama dengan DU per 4, gitu ya. Nah, kalau udah mahir, kita nggak usah nulis dalam U. U-nya itu kan ini. Di dalam kepala aja U-nya itu ini. DU-nya ini, D dari ini. Turunan dari ini. Ini kan U nih, DU. Gitu. Jadi diatur-atur supaya faktor ini, di sini faktornya berupa turunannya. Jadi ininya U, ini DU gitu ya. Kalau nggak terbiasa ya ditulis kayak yang saya tadi. Tinggal kalau udah UDU, hasilnya 3/4-nya tetap. Ini tinggal 2T kuadrat min 1, U-nya pangkat naik 1. 1/3 kali 1 per ini dia. Kenapa ada faktor ini? Karena kalau ini diturunkan 1/3 kali gitu. Supaya habis dan ini. Ditambah C. Gitu ya. Kalau udah mahir silakan langsung gini. Kalau belum mahir ya pakai cara yang tadi ditulis U-nya. DU-nya supaya nggak kelihatan D dari 2T kuadrat min 1 gini. Di sininya D dari 2T kuadrat min 1. Kalau belum terbiasa ini kelihatan aneh gitu. Hal yang nggak aneh ya. Oke. Lanjut lagi. Lakukan proses antiturunan 2 kali untuk mendapatkan fungsi asalnya. Ya, mau dihitungin? Nggak usah ya? Atau satu lah dicontohin. Mau yang mana? Yang B? B aja. Itu males ada akarnya. Oke. Ini berarti F aksen adalah integral dari X pangkat 4 ditambah 1 per X pangkat 3 dx gitu ya. Pakai cara yang udah mahir tadi ya. Ini dianggap kayak U di kepala kita. Salah. Jangan U dulu. Ini gimana kan ya? Hitung integralnya. Gimana kan hitung integralnya? Halo, usul? Semua diam. Rifat, mana Rifat? Ini gimana hitungnya? Antiturunannya? Hah? Caranya dipisah. Dipisah. Dipisah, dibagi dulu ya. X pangkat 4 dibagi X pangkat 3 ini 1 X pangkat 3 gitu ya. Dibagi dulu. Nah, ini menjadi apa? Yang X jadi setengah X kuadrat
Ini X pangkat min 3 menjadi, kalau dicari anti turunannya, pangkatnya naik 1 per min 2. Itu ya, 1 per ini. Jadi, min 1 per 2, X pangkat 2. Gitu. Jangan lupa ini. Gitu ya. F-nya integral 1 kali lagi. Setengah X kuadrat min. Kok habis itu sih? Di mana? Enggak deh. Min setengah seper X kuadrat tambah C dx. Ini menjadi setengah X kuadrat menjadi pangkatnya naik. X pangkat 3 seper 3 jadi seper 6 ya. X pangkat min 2 diintegralkan menjadi X pangkat min 1, 1 per min 1. Ini ada setengah min 1 jadi plus ya. Itu? Betul nggak? Betul. C, konstanta, berarti ini C kali 1, integral dx ya X. Tambah konstanta lagi. Tiap kali mencari anti turunan, ada tambahan konstanta. Oke, begitu saja. Ringan. Lanjut. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Tanya ya, jangan diam saja. Ini bisa habis nggak ya? Bentar, saya lihat keseluruhan. Ini soalnya mengakhiri bab ini. Moga-moga berakhir. Supaya minggu depan masuk bab baru. Populer nih persamaan diferensial. Kalian nanti kalau yang masuk sipil, pasti nemuin persamaan diferensial, bahkan bukan yang variabelnya 1. Variabelnya lebih dari 1. Persamaan gelombang air lah. Ya macam-macam lah. Oke, kita masuk sekarang ke pasal baru. Namanya persamaan diferensial. Nanti mengerjakannya perlu menghitung anti turunan di sini nanti. Persamaan diferensial selanjutnya akan saya singkat PD. Adalah persamaan yang melibatkan turunan dari sebuah fungsi. Jadi, sebuah persamaan, tapi ada turunan fungsinya. Ini contohnya. Y aksen sekian, ini persamaan diferensial. Yang ini persamaan diferensial, melibatkan turunan. Ini persamaan ada turunannya, ada turunan 2-nya bahkan. Ini ada turunan 3-nya. Jadi persamaan-persamaan yang minimal ada turunan 1 atau ada turunan 2, pokoknya ada turunan fungsinya lah ya. Turunan tertinggi yang muncul di persamaan diferensial disebut ordenya. Jadi bukan pangkatnya orde itu ya. Kalau di polinom kan pangkat tertinggi orde itu. Kalau di persamaan diferensial bukan pangkatnya, tapi turunannya. Ini orde 1, ini orde 2, ini orde 3, bukan orde 5 ya. Orde 3 karena melibatkan turunan 3. Pangkatnya nggak diperhitungkan sebagai orde. Oke. Nah, masalahnya sekarang saya mau mencari fungsi asalnya, Y-nya. Pemikiran awal kita pasti, ya udah pakai anti turunan yang tadi aja diintegralkan. Ternyata nggak bisa nih. Kalau ya bentuknya kayak gini, X, Y-nya tercampur, gimana mencari Y-nya? Yang tadi hanya bisa kalau Y aksen, bentuknya Y aksen sama dengan sesuatu dari X gitu ya. Nah, ini bisa tinggal diintegralkan. Itu anti turunan yang tadi. Kalau kecampur gini gimana ini? Kita nggak bisa mengintegralkan X, Y karena dua-duanya variabel. Ini variabel bebas, ini Y-nya bergantung ke X. Nah, munculnya di konsep persamaan diferensial. Tidak ada metode umum mencari solusi persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial itu kalau udah di masalah-masalah real yang benar-benar, pada umumnya tidak bisa dicari solusi analitiknya. Solusi analitik itu yang melalui operasi aljabar, ketemu solusinya gitu. Solusi eksaknya.
Itu umumnya nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa gimana? Nanti kalian akan belajar, kalau yang masuk sipil akan belajar metode numerik, metode hampiran. Kepaksa dihampiri. Karena mencari solusi eksaknya nggak bisa. Nah, saat ini sih kita hanya akan belajar persamaan diferensial yang solusinya secara analitik bisa dicari ya. Yang masih sederhana, bentuk-bentuk khusus. Nah, yang pertama akan kita pelajari itu yang namanya metode pemisahan variabel. Nanti di belakang ketemu lagi persamaan diferensial yang lebih kompleks, metodenya lain lagi gitu ya. Yang ini mah gampang sekali. Coba perhatikan ini. Tentukan solusi dari ini Y aksen ya, atau DY dx sama dengan ini. Nah, metodenya itu sesuai dengan ini. Kita lakukan pemisahan variabel yang ada Y dikumpulkan dengan DY, yang ada X dikumpulkan dengan DX. Kalau ada konstanta ikut mana aja. Oke. Nah ini, yang ada DY saya kumpulkan dengan Y. Yang ada DX saya bawa ke kanan nih DX-nya. Kumpulkan yang ada X-nya. Setelah itu diintegralkan. Cari anti turunannya. Nah, ini karena ini kayak U kuadrat DU langsung aja ya, karena DY ininya. Jadi ini sepertiga X pangkat 3. Yang ini 2X jadi X kuadrat, 6X kuadrat asalnya ini. Nah, konstantanya cukup sekali aja di salah satu ruas. Gitu ya. Kenapa cukup satu kali? Kalaupun ini saya tambahkan konstanta gitu D, ya nanti D-nya saya pindah ke kanan. Gitu. Dia menjadi konstanta baru. Ininya dipindah ke kanan. Gitu. Konstanta baru bisa disebut sebagai konstanta yang lain K. Gitu. Satu konstanta aja. Oke, jadi nulis konstantanya cukup satu kali ya. Mau di yang ruas ini, boleh di ruas ini. Biasanya di ruas yang ada variabel bebas ya. Oke, C-nya didapat dari mana nanti? Nah, kalau nggak diberi syarat apa-apa, C-nya ya udah aja neplok C gini. Tapi kalau diberi syarat kayak gini, C-nya bisa kita hitung berapa nilainya kalau ada syarat. Oke, sebelum ini kemana C-nya? Sebentar, saya jadi bingung. C-nya udah belum dicari kok udah keluar. Ini salah ngitung saya. 3X kuadrat ditambah 6X pangkat 3 ditambah C. Ini harusnya C ya. Gitu. Oke. Saya tandain dulu. Nah, dari situ C-nya didapat dari sini, masukkan. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Salah lagi saya ini ya. Dikali 3 dulu ya. Salah, bukan. Ini 3C harusnya ya. Kan ini. Ya, 3C, 3X kuadrat, 6X pangkat 3 tambah 3C. Oh, kekurangan angka C-nya tadi. Nah, baru masukkan ke sini. X-nya 0. Ini tadi ada C-nya. Masukkan sini, C-nya ketemu. Jadi, solusi dari masalah ini adalah ini. C-nya sepertiga. Ya, berarti ini 1. Oke, itu namanya metode pemisahan variabel. Nah, kemudian ada beberapa istilah solusi sebuah persamaan diferensial yang masih memuat konstanta itu disebut solusi umum. Jadi yang ini nih namanya solusi umum ya. Ini ada C-nya kemana tadi? Kan udah di-save. Oh, belum di-save kali ya. Kemudian di sini
Oh ya. Oke ya. Yang ada konstantanya seperti ini namanya solusi umum. Belum dimasukkan syaratnya gitu. Atau enggak diberikan syarat. Kalau sudah diberi syarat, sehingga konstantanya udah bisa ditentukan, itu namanya solusi khusus. Jangan tanya saya kenapa namanya solusi umum, solusi khusus gitu ya. Ya, namanya begitu. Oke, contoh. Ini saya ambil contoh di Purcell. Gaya untuk lepas dari gravitasi. Gaya tarik yang bekerja pada sebuah benda bermasa M, berjarak S dari pusat bumi, gaya yang bekerja adalah ini. Ya. Dengan R besar jari-jari bumi, G percepatan gravitasi di permukaan bumi. Jadi G dan R konstanta, jangan pusing. S itu jarak kita dari pusat bumi. Jarak benda. Nah, pertanyaannya kalau oleh bumi bekerja gaya tarik sebesar ini, kalau saya mau lepas dari gaya gravitasi, sebuah benda mau lepas dari gaya gravitasi, harus ditembakkan ke atas dengan kecepatan berapa? Gitu ya. Jadi kalau ada roket itu mau ditembakkan ke luar angkasa, kecepatan awalnya harus berapa? Supaya nanti roket tersebut nggak balik lagi. Lepas dari gravitasi bumi. Tapi kenyataannya nggak dilakukan seperti itu ya. Kalau ini permukaan bumi, bisa kita kasih kecepatan V0, sehingga suatu saat ya udah, nanti dia si roketnya udah nggak balik lagi ya. Roketnya bawa bendanya sebenarnya nggak balik lagi. Yang dilakukan nggak seperti ini karena apa? Karena kenyataan realnya kalau harus dilakukan seperti ini, nanti kecepatan nolnya sangat besar, nggak sanggup teknologi yang ada dan terlalu bahaya. Jadi yang dilakukan sih realnya biasanya si roket dikasih kecepatan awal, makin lama makin dipercepat. Nanti kan bertahap, kadang-kadang roket kedua dibakar lagi, kecepatannya naik lagi gitu secara bertahap. Tapi di soal ini kita akan menganggap diberi kecepatan V0 supaya lepas dari gravitasi bumi. Kita hitung ya. Ya tentunya hukum Newton 2 berlaku ya. Gaya yang bekerja sama dengan massa kali percepatan. Itu akan digunakan. Coba kita lihat. Gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan massa benda kali percepatan. Sama dengan massa kali percepatan adalah turunan dari kecepatan. Kemudian ini divariasi menjadi dv/ds kali ds dt. Kenapa dimunculkan ds dt? Karena di sini memuat ini jarak benda terhadap pusat bumi. Jadi saya hubungannya nanti dengan jarak benda terhadap bumi, terhadap pusat bumi. Jadi kelihatan aneh, kok aneh-anehan sih dv/ds itu, karena ini ada di sini nanti gayanya. Ya. Oke, ini menjadi ini dv/ds, ds dt adalah kecepatan ya, kan jarak, s ini jarak. Jarak ini dari pusat bumi. Oke, dari sini gaya sama massa kali percepatan benda. Bendanya kan tadi ditembakkan dengan kecepatan V0. Massa kali percepatan ini. Di lain pihak, gaya yang ditarik oleh bumi sebesar ini. Jadi, kita samakan gaya yang bekerjanya di benda. Ini sama dengan ini. Ya. Susun. Apa sih yang disusun? Pemisahan variabel. Karena apa? Saya mau mencari nanti V-nya berapa. Taunya dv/ds.
Mau tahu V-nya. Kenapa mau tahu V? Kan mau tahu kecepatan awal supaya lepas dari gravitasi bumi. Saya mau tahu V-nya. Nah, ini ada dV/ds. Ya, saya cari V-nya. Semua yang ada dV satukan dengan V. Semua yang ada V-nya satukan dengan dV. Ini dV, ini V. Yang ds satukan dengan S semua. ds dengan S. Konstanta ikut mana aja, bebas. Ini konstanta kan, mau di depan boleh, mau di belakang boleh. Integralkan setelah pemisahan variabel. Integralkan. Saya dapat ini, konstantanya dihitung sekali aja ya. Ini S pangkat min 2 jadi S pangkat min 1 kali 1 per min 1. Jadi plus dia berubah. Ngomong apa katanya ya. Yang barusan ini, integral S pangkat min 2 ds itu diintegralkan pangkatnya naik 1. Jadi min 1 kali 1 per min 1. Jadi ada min, ini min, jadi tinggal plus. Nah, kita lihat saya akan mencari V0-nya berapa. Berarti V0 itu terjadi saat jarak benda ke pusat bumi sejauh R ya. Kan R itu jari-jari bumi tadi. R jari-jari bumi. Benda mula-mula di permukaan bumi. Jadi S-nya sama dengan R. Jarak benda ke pusat bumi di permukaan. Oke, jadi dari sini saya punya waktu T-nya 0, V0. Itu nggak tahu V0-nya berapa mau dicari ya. Saat T-nya 0, kecepatannya harus V0. Tapi dari sini saya bisa hitung, masukkan ke ini, T-nya 0, ini V0. Berarti S-nya sama dengan R. Masukkan ke sini, saya dapat C-nya nanti. Jadi dari sini masukkan V-nya V0 yang maksud dicari. G R kuadrat, waktu T-nya 0, ini jaraknya R, S-nya. Di sini disusun, C-nya didapat ini. Nah, dengan demikian kecepatan adalah ini. Kecepatannya. Setiap saat kalau dilepaskan dengan kecepatan awal V0, maka kecepatan si benda setiap saat adalah ini. Agar lepas dari gravitasi bumi, kita buat ini selalu positif. Cukup membuat apa? V0 ininya harus positif. Kalau ini kan udah pasti positif. R itu jari-jari bumi positif. S berapapun jaraknya dari pusat bumi selalu positif. Nah, supaya seluruhnya positif, saya buat ini selalu positif. Saya bikin ini selalu positif. Berarti V0-nya harus lebih besar dari akar ini. Ya. Yang ini sih udah positif gitu. Tinggal buat aja supaya simple ininya dibikin positif. V-nya harus lebih besar dari akar 2GR. Akar 2 ini gravitasi di permukaan bumi. R jari-jari bumi. Cuma kecepatan sebesar ini untuk sebuah roket saat ini mustahil dibikin gitu. Maka dibuat secara bertahap roketnya. Dan ada beberapa roket dibakar, dibawa, kemudian roket kedua baru dibakar, naik lagi. Kalau bisa kecepatan awalnya segini ya udah sekali aja keluar naik langsung. Oke, itu contoh ya. Sisanya soal-soal saya bahas. Habis soal-soal ini kita udahan. Tapi nggak keburu deh. Nggak keburu udah 28. Ya udah ini nanti kita tunda untuk bahan entah saya nggak tahu nih. Kita punya waktu hari Rabu dan Kamis. Yang pasti Rabu tutorial dulu. Saya cuma pengen minggu ini ngabisin ini ya.
Mungkin nanti Kamis kuliah dulu membahas soal-soal ini, baru pertanyaan-pertanyaan. Atau ini minggu depan lah udah. Rabu Kamis untuk persiapan UTS saja. Oke, hari ini sampai sekian dulu. Silahkan kalau masih ada pertanyaan, mau sehubungan yang barusan dijelaskan ataupun hal-hal lain, silahkan ditanyakan. Soal KBF tolong ya dilihat, kemudian yang protes fotonya diperlihatkan, dan captionnya, penjelasannya. Saya stop dulu recordingnya.